Terima kasih Ibu, masih di sini. Selanjutnya kita akan memasuki langkah kelima, yaitu tentang deteksi dini kekerasan seksual pada anak. Jadi kan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian anak dan hak anak. Ibu masih ingat nggak tentang? Dan hak-hak anak itu adalah hak yang melekat pada diri anak yang dibawa dari sejak dalam kandungan. Haknya itu adalah hak hidup, mendapatkan akte kelahiran, hak mendapatkan makanan yang sehat, mendapatkan pakaian, tempat tinggal yang layak. Itu adalah hak-hak anak. Dan hak anak itu adalah kewajiban orang tuanya. Selanjutnya di sini kita akan memasuki tahap tentang deteksi dini kekerasan seksual pada anak. Jadi di sini kita akan membagikan ada tugas diskusi tentang jenis-jenis kekerasan, contoh kekerasan, dan akibat kekerasan terhadap anak. Selanjutnya pelaku kekerasan yang kepada anak tersebut. Misalnya di sini nanti jenis kekerasan, yaitu seperti pembahasan sekarang adalah kekerasan seksual. Jadi contohnya itu misal terjadinya seseorang yang baru dikenal meraba bagian tubuh anak, misalnya di dada, di selangkangan, perut, bibir, dan leher. Itu adalah contoh kekerasan. Itu kekerasan seksual. Selanjutnya akibat kekerasan, anak jadi penakut, marah, dan juga kalau di bagian organnya bisa sampai menjadi sakit. Terus pelakunya bisa saja orang yang baru dikenal, pamannya, satpam, ataupun bahkan orang tuanya sendiri. Itu terjadi di masyarakat. Selanjutnya kita akan memutarkan film tentang perlakuan salah, yaitu jenis kekerasan seksual terhadap anak. Yuk Bu, kita lihat sama-sama film tentang kekerasan seksual pada anak. Nanti kita akan diskusikan tentang film ini, Bu ya. Oke, yuk kita perhatikan filmnya dulu. Pesan sebelumnya tentang anak dan hak-hak anak. Oke, silakan. Siapa Bu? Oke, Ibu Dewi ya. Oke, silakan Bu. Anak dalam kandungan Bu ya. Ya, anak dalam kandungan sampai dengan 18 tahun itu termasuk diartikan sebagai anak. Hak anak itu seperti Bu Dewi katakan tadi, hak hidup, mendapatkan makanan, pakaian, dan juga akte kelahiran. Deteksi dini kekerasan seksual pada anak. Jadi kita akan putarkan film tentang kekerasan seksual yang dialami oleh si anak. Itu nanti kita akan diskusikan setelah menonton film. Kita akan diskusikan tentang film ini, sama-sama kita saling berdiskusi. Oke, yuk Bu, kita saksikan filmnya ya. Senangnya waktu bermain. Lihat itu. Ada yang mau kasih permen enak. Boleh nggak ya? Kalau tidak ada ibu atau ayah, tidak boleh ya. Anak pintar, jangan ikut orang yang tak dikenal ya. Ingat, kalau ada orang mau cium-cium kamu di tempat sepi, tidak boleh ya. Juga kalau ada orang mau pegang badan, dada, perut, dan sekitar celana, itu tidak boleh. Kalau ada yang memaksa, harus teriak yang keras. Tidak mau! Dan langsung lari ke tempat yang ramai. Tolong! Jangan takut atau malu ya. Cepat kasih tahu orang tua atau guru yang kita sayangi. Tidak boleh ada yang memaksa kita untuk melakukan hal yang tidak kita sukai.
bahkan orang yang paling dekat sekalipun, seperti orang tua, kakak, paman, kakek, guru, teman, atau orang yang tidak kita kenal. Jika anak-anak mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari siapapun, orang tua harus membawa mereka berkonsultasi dengan para ahli agar anak bisa ceria kembali. Ingat, hubungi tadi tentang kekerasan seksual yang terjadi kepada si Gani. Oke, dengan menjonggokkan permen Bu ya, terus meraba bagian tubuhnya. Jadi untuk mencegah itu semua, kita harus mengajarkan pada anak untuk berani bilang tidak, lari, dan juga meminta tolong kepada orang yang ada di sekitarnya, dan menghindari tempat sepi. Dan juga dia harus berani melaporkan baik itu kepada orang tua, polisi, ataupun orang dewasa yang ada di sekitarnya. Jangan di tempat-tempat sepi, itu untuk menghindarkan anak dari kekerasan seksual. Seperti di sini di flipchart kita lihat hal-hal praktis agar anak terhindar dari kekerasan seksual. Yang Agus bilang tadi, ajarkan anak untuk berkata tidak. Terus pastikan jalur yang dilalui anak-anak itu aman. Misalnya ke tempat dia sekolah, pastikan jalur dia itu aman, tidak sepi. Bisa jadi kekerasan itu terjadi di tempat sepi karena tidak ada orang di sekitar. Itu memastikan orang tuanya jalur itu aman. Selanjutnya, pastikan anak bersama orang yang dikenal. Nah, pastikan ibu memantau anak itu dengan siapa. Selanjutnya, pastikan rumah kita itu terbebas dari pornografi. Misalnya kita memastikan walaupun anak itu memegang HP, kan sekarang ada YouTube nih, dia bisa membuka apa yang dia suka dan dia nggak tahu ini baik ataupun enggak. Jadi ibu harus memantau walaupun itu hanya HP ataupun YouTube yang dia buka, itu harus dipantau juga Bu, agar terbebas dari pornografi. Selanjutnya, anak yang udah gede misalnya menghafal nomor HP, berikan kontak yang bisa dia hubungi. Habis itu dengarkan kejadian-kejadian yang dialami oleh anak sehari-hari, baik itu di sekolah, di tempat dia ngaji, saat dia bermain dengan teman, karena kita tidak tahu apa yang dialaminya saat dia berada di luar rumah. Itu nanti akan Agus putarkan juga tentang film bagian-bagian tubuh yang mana tidak boleh disentuh oleh orang lain kecuali orang tua, dokter dalam pengawasan orang tuanya juga. Orang tua pun ada saat-saat tertentu yang ketika dia harus memegang bagian intim anak. Misalnya pada saat nyebokin, mandiin, ya kan Ibu kan? Itu pasti. Sekarang kita akan memainkan sebuah permainan tepuk hak anak Bu ya. Jadi dalam pertemuan kali Ibu bisa mengingat tentang hak anak. Nah, jadi yuk kita ikutin Agus, kita praktekkan, nanti kita sama-sama mempraktekannya Bu ya. Oke. Tepuk hak anak. Hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Ayo sama-sama kita praktekkan Bu. Oke. Hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Ya, jadi kan seru. Jadi permainan-permainan kecil ini membuat kita merasa bahagia dan melupakan beban di rumah. Ya kayak Ibu kan? Iya, alhamdulillah. Jadi itu dipraktekkan di rumah Ibu ya, bisa bermain bersama anak-anak. Jadi pada tahap ini yang dapat kita simpulkan adalah perlakuan salah itu termasuk kekerasan seksual kepada anak, yaitu perlakuan meraba sampai dengan organ-organ intim anak yang bersifat pribadi.
terutama organ seksual pada anak. Jadi untuk pencegahan kekerasan ini dapat kita lakukan, ajarkan anak untuk berani berkata tidak, berani berkata tolong, berani bercerita tentang kejadian-kejadian yang dialami sebelumnya sehari-harinya, baik itu di sekolah, di tempat ngaji, dan pun dengan kawan bermainnya. Dan terus memastikan jalur yang dilewati anak itu aman. Terus tanda-tanda terjadinya kekerasan seksual itu anak bisa dari tubuh dia, kedua bahu dia sering terungkap sehingga menutupi bagian tubuhnya, lehernya, terus kepala tertunduk ke dalam, kedua tangan dan kakinya menyimpul erat, terus tubuhnya menekuk, mata berkedip-kedip sampai dengan wajahnya menjadi pucat dan jadi penakut. Itu jadi orang tua harus melihat perubahan-perubahan fisik yang berbeda dari hari-hari sebelumnya. Kenapa itu bisa terjadi? Anak menjadi pemurung, penakut. Nah, kita harus menggali kenapa anak. Bisa jadi ia telah mengalami kekerasan seksual. Dia menjadi menyimpul badannya kayak gini sampai ketakutan, menangis, wajah pucat gitu ya. Jadi untuk mencegah yang tadi seperti cat ini, itu kita harus menerapkan pada anak, mengajarkan anak bagian-bagian pribadi yang sensitif yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Nah, mungkin pertemuan pada tahap ini cukup sekian, dan Agus ucapkan terima kasih atas kedatangan Ibu dan perhatiannya.